Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Kebaikan yang datang silih berganti, terus menerus, tidak pernah berhenti. Dan pada siang hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baik majelis di muka bumi. Allah mudahkan kita untuk menyempatkan diri kita, mengambil sebagian dari waktu kita untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang sangat besar ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberi kemudahan pula untuk bisa meluruskan niat kita, untuk kita bisa semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat kelak. Karena kalau tidak kita luruskan niat kita, maka amalan yang sebesar apapun menjadi kecil, bahkan mungkin tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita terus memohon kepada Allah pertolongannya agar kita bisa meluruskan niat kita, agar kita bisa ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata ingin mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ilmu yang Allah berikan kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha khasaisuha khasaisu ahliha. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait dengan maksudnya dan terkait dengan keistimewaannya. Maksud dari akidah Ahlu Sunnah dan
keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah. Begitu pula khasaisu ahliha, dan keistimewaan dari orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah. Dan ini yang sekarang kita masih terus ya membaca dari kitab ini tentang keistimewaan orang-orang yang mengikuti atau yang berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya salafus saleh, jalannya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Bagaimana orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka, bagaimana keistimewaannya ya. Di antara keistimewaannya disebutkan dalam kitab ini adalah ya, bahwa mereka itu al-i'tidal halas sara wa dharra, al-i'tidal halas sarra wa dharra, ya ini dia itu pertengahan tepat ya, tepat dalam bersikap ketika dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan terkena kesulitan. Sikapnya tepat, sikapnya pertengahan. Dikatakan dalam kitab ini, fannas kulluhum birruhum wa fajiruhum mu'minuhum wa kafiruhum wa afraduhum wa jama'atuhum yataqallabun ma baina faqrin wa ghina wa yusrin wa usrin wa afiyatin wa maradin wa mahabin wa makarihin wa afrahin wa atrah wa ma syakala dhalik min anwa'i taqallubat al-mulazimah lil bashar fi atwari hayatihim. Bahwa manusia, seluruhnya manusia ya, apakah dia orang yang baik ataukah dia orang yang tidak baik, yang jelek, apakah dia orang mukmin, apakah dia orang kafir, apakah itu perorangan ataukah itu kelompok ya. Semuanya yang namanya manusia dalam kehidupan di dunia ini, dia itu berpindah-pindah keadaan. Di antara apa? Kefakiran dan kekayaan, di antara kemudahan dan kesulitan, di antara sehat dan sakit ya, di antara senang dan susah dan seterusnya, atau yang semisalnya dari bermacam-macam perubahan keadaan. Ini sesuatu yang menjadi hal yang menyertai manusia dalam kehidupan di dunia. Wala la raiba anna di hadhil umur asaruha al-balighu 'ala nafsi. Tentu saja perubahan keadaan ini sangat berpengaruh dengan pengaruh yang luar biasa kepada jiwa. Fasarra, ketika orang itu senang, tentu akan memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya ketika orang senang? Ketika orang mendapatkan nikmat, ketika orang mendapatkan kekayaan, apa pengaruhnya? Qad tad'u ila asyar wal batar. Terkadang ya, ketika dia dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan nikmat, ini bisa membawa kepada sikap sombong, bisa membawa kepada sikap angkuh ya. Dan sebaliknya, ad-dharra, ketika orang itu kesulitan, terkena musibah, qad taqudu ilal ya'si wal qunut ya, terkadang bisa membawa seseorang kepada putus asa. Terkadang membuat orang itu bisa putus asa ketika terkena musibah, ketika terkena kesulitan ya. Fal ghina ala sabilil misal ya. Orang yang mendapatkan kekayaan misalnya, ini sebagai contoh, orang yang mendapatkan kekayaan ya, ini di atas kecukupan,
lebih dari cukup, kaya raya. Qad yaqudu ila dhillah, maaf, qad tataghayyar bihil akhlaq wa tasu'u tara'iq, akan merubah akhlaknya, akan membuat dia berjalan di atas jalan yang tidak baik ketika dia mendapatkan kekayaan. Oleh karena itu sebagian ulama mengutamakan kecukupan daripada kekayaan, ya, mengutamakan kecukupan dari kekayaan. Ya, ini yang membuat tenang itu sebetulnya kaya atau cukup. Karena kalau kaya tadi bisa menyeret seseorang kepada sikap angkuh, sombong, merendahkan orang, mendolimi orang, ya. Berbeda dengan orang yang kecukupan, ya. Sehingga kebahagiaan itu sesungguhnya kalau disebutkan dalam hadis, ya, ketika orang mendapatkan kecukupan, di samping mendapatkan Islam tentunya. Tentunya yang pertama adalah seorang ketika mendapatkan Islam, kebahagiaan itu diawali dari seorang mendapatkan Islam di atas tauhid, di atas beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi, karena tidak memiliki kesempurnaan, karena tidak bisa mencipta, karena hanya makhluk. Ketika seorang mendapatkan Islam sehingga dia meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah, dan dia hanya beribadah kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, dan seterusnya, dari ibadah-ibadah dia berikan hanya kepada Allah, disitulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan berikutnya akan didapatkan ketika seorang itu, sebagaimana dalam hadis, mendapatkan kecukupan, ya. Sehingga, ya, sebagian ulama mengatakan kecukupan itu lebih baik daripada kekayaan. Karena orang kaya belum tentu tenang. Karena kayanya dia mungkin malah jadi tidak tenang, ya. Khawatir akan terjadi sesuatu, khawatir akan hilang hartanya, khawatir akan rusak hartanya, capek juga menghitung-hitungnya, capek mengurusinya, sehingga terkadang orang kaya itu capeknya luar biasa, ya. Dia mengerahkan, ya, pikirannya untuk urusan dunianya. Berbeda dengan orang yang kecukupan. Orang yang kecukupan, ya dia tidak banyak memikirkan tentang hartanya, karena dia cukup saja. Tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan hilang, tidak ada yang harus dipikirkan untuk dijaga dan seterusnya. Ya, ini ketika kita memiliki sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang mencukupi, terkadang yang mencukupi itu lebih membuat tenang, karena yang berharga itu khawatir, ya, hilang, khawatir terkena sesuatu, ya, ya, sehingga dia akan mudah untuk apa? Akan mudah untuk berbagi, akan mudah untuk memberi, ya. Karena dia mengeluarkan sesuatu yang dibanding dengan hartanya, sesuatu yang tidak terlalu banyak, nilainya tidak terlalu banyak dibanding dengan hartanya, ya. Karena dia misalnya penghasilannya cukup, ya, kemudian dia keluarkan sebagiannya, itu tidaklah terlalu besar nilainya, sehingga dia mudah mengeluarkannya. Tapi orang yang kaya, ya, dia akan merasa berat untuk mengeluarkan hartanya, akan merasa berat untuk mengeluarkan hartanya, karena nilainya besar, ya, nilainya itu
nilainya besar. Ya. Nilainya tidak sebagaimana orang yang kecukupan. Kalau kita memiliki dua misalnya, ya, 2 kambing, ya, dengan memiliki 2 sapi, mana yang lebih mudah? Kita keluarkan 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi. Ya, mengeluarkan 1 ekor kambing mungkin lebih mudah daripada mengeluarkan 1 ekor sapi. Karena sebenarnya sama-sama 1, tapi satunya berat, merasa berat. Jadi sebagai ulama mengatakan merasa cukup itu lebih utama, akan membuat orang lebih bahagia, lebih tenang daripada orang yang mendapatkan kekayaan. Ya, ini dalam urusan di dunia, belum nanti di akhirat dari sisi hisabnya dan yang lainnya. Baik, maka di sini dikasih contoh ya, bahwa manusia itu akan berubah-ubah dalam kehidupan di dunia, dan ketika seorang, dan perubahan-perubahan ini akan berpengaruh pada jiwanya. Ketika seseorang mendapatkan kekayaan, maka dia bisa menjadi orang yang melampaui batas, ya. Sementara sebaliknya, kefakiran pun akan berpengaruh kepada jiwa seseorang. Wal faqr qad yaqudu ila dhillah wa yaqdi ila al-khunun. Ya. Bahwasanya kefakiran itu juga bisa membuat orang jadi hina, bisa orang menjadi bahkan mungkin minta-minta, ya. Nasallallahu salama. Oleh karena itu kita berlindung dari kefakiran. Kita tidak menginginkan kefakiran. Yang bahagia itu bukan yang fakir, yang kecukupan. Kefakiran dia akan kesulitan, tidak tenang juga. Kaya juga ada efek yang besar, akan berpengaruh kepada akhlaknya. Ya. Maka di sini yang membuat seorang tenang adalah kecukupan, dan kemudian juga memiliki sifat qanaah. Ya, memiliki sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan, sehingga dia hatinya itu kaya karena sudah merasa cukup. Dia memiliki hati yang kaya, tidak ingin menginginkan apa yang dimiliki orang, karena dia merasa yang sudah diberi oleh Allah sudah mencukupi, sudah cukup bagi dia. Ya. Adapun orang yang tidak memiliki sifat ini, tidak memiliki sifat qanaah, tidak memiliki sifat cukup, maka meskipun dia sudah kaya raya, ia masih miskin. Ya. Karena dia tidak memiliki kaya di dalam hatinya, tidak ada qanaah, merasa cukup. Sehingga hartanya sudah sangat banyak, tapi dia tetap merasa miskin, merasa kurang. Ya, maka di sini pentingnya qanaah, dan inilah yang akan membuat tenang, yang akan membuat tenang. Maka di sini manusia berubah-ubah keadaannya. Ketika kaya akan berpengaruh, ketika miskin juga akan berpengaruh. Wal walayah qad tahdus atau qad tuhdis fil akhlaq taghayyuran. Ketika seseorang dijadikan pemimpin, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan, itu akan bisa merubah keadaannya, akan bisa menjadi orang yang jelek akhlaknya, ya, akan berubah akhlaknya. Berbeda ketika belum menjadi orang yang ditokohkan, ya. Begitu pula orang yang tidak punya kedudukan, itu juga akan menjadi orang yang mungkin lemah, ya, menjadi orang yang sempit dadanya, ya, menjadi orang yang kurang bersabar atas ketidakmampuannya, dan seterusnya. Ya, ini manusia, ya. Kita lagi berbicara, atau penulis lagi berbicara tentang manusia. Sekarang bagaimana Ahlus Sunnah dalam keadaan yang berubah-ubah tadi? Pada Ahlus Sunnah manusia yang mengalami perubahan-perubahan tersebut. Ahlus Sunnah juga akan mengalami perubahan-perubahan keadaan.
bisa sehat, bisa sakit, bisa kaya, bisa miskin, ya, bisa punya kedudukan, bisa ya turun dari kedudukannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah di antara keistimewaannya adalah memiliki sikap yang tengah dalam perubahan-perubahan tersebut. Fala dikatakan di sini amma Ahlus Sunnah fa innahum yalzimuna al-i'tidal halla sarra wa dharra. Ahlus Sunnah itu selalu dalam keadaan pertengahan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Li salamati mu'taqadatihim, yang ini lahir atau menjadi sikap Ahlus Sunnah karena benarnya akidah mereka, karena benarnya akidah Ahlus Sunnah yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar. Ya, Ahlus Sunnah memahami bahwa ada hari akhir, bahwa di sana ada hari perhitungan amalan, bahwa di sana nanti akan ada hari pembalasan. Ya, betul-betul ini difahami dengan benar oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya nanti akan ada pertanyaan, akan ada pertanggungjawaban. Mereka faham sebagaimana yang diucapkan oleh kaum muslimin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Kita harus siap akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dia berusaha untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Ya, karena Ahlus Sunnah memahami akan adanya hari akhir. Ya. Ahlus Sunnah mempersiapkan akan datangnya saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini ujian, dan ujian tentu butuh persiapan, sebagaimana dalam ujian-ujian kita di dunia, dari ujian misalnya tes, ya, pelajaran ini, pelajaran itu ketika kita sekolah, untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk lulus butuh persiapan, bahkan persiapannya kadang berlebihan sampai tidak tidur dan sebagainya. Maka tentunya persiapan untuk menghadapi ujian di alam kubur ini juga menjadi perkara yang harus diperhatikan, ya, disiapkan sejak sekarang, ya, sehingga Ahlus Sunnah karena punya keimanan yang benar, keyakinan yang benar, maka sikapnya pun tepat, ya, sikapnya tepat. Karena punya iman yang benar kepada hari akhir, punya iman yang benar kepada takdir, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, yang tahu hanya Allah. Takdir menjadi rahasia Allah. Segala sesuatu ini tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya manusia punya kehendak sebagaimana Allah punya kehendak, namun manusia juga punya kehendak, sehingga ya, tidak akan beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Ketika berbuat maksiat mengatakan ini sudah takdir, tidak. Ketika berbuat maksiat itu atas kehendak manusia, tidak bisa beralasan dengan takdir. Maka yang dilakukan adalah segera beristighfar, segera mohon ampun kepada Allah, ya, sehingga dia menjadi orang yang lebih baik. Ini diantara hikmah kenapa manusia menjadi orang yang berbuat dosa. Karena dengan berbuat dosa itu dia akan bertobat, dan keadaan dia setelah bertobat akan lebih baik daripada sebelum berbuat maksiat. Sehingga kadang, ya, manusia itu berbuat maksiat yang itu sesungguhnya akan membuat dia menjadi lebih baik. Ya, tentunya di sini bukan anjuran berbuat maksiat, ya, tetapi anjuran bertaubat. Karena manusia bagaimanapun juga pasti akan terjatuh kepada kesalahan. Maka
keimanan kepada takdir yang benar, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah, baik senang, baik susah, baik nikmat maupun musibah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu ahlus sunnah dalam keadaan pertengahan, dalam keadaan menjadi sosok yang menakjubkan. Ya, dikatakan dalam kitab ini, li salamati mu'taqadatihim, karena benarnya i'tiqad ahlus sunnah, karena liquwati imanihim wa yaqinihim, dan karena kuatnya iman ahlus sunnah, karena kuatnya yakinnya ahlus sunnah, ya, walikibari nufusim, dan karena jiwanya yang besar, wa'uluwu wa'uluwi himamihim, dan karena tingginya cita-cita, tingginya tekad ahlus sunnah, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelum ini. Ahlus sunnah punya cita-cita yang sangat tinggi, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya cita-cita yang tinggi, dia merasa mampu untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, dia merasa mampu untuk bisa menjaga sunnah Nabi SAW, dia merasa mampu untuk bisa beribadah, bukan hanya yang wajib saja, tapi juga yang sunnah. Dia merasa mampu untuk bisa senantiasa bersedekah, dia merasa mampu untuk bisa senantiasa menjaga sholat rawatibnya, dia merasa mampu untuk bisa menjadi ulama, bahkan ulama tingkat dunia, merasa mampu dia. Kenapa merasa mampu? Karena dia bersandar kepada Allah. Karena dia selalu bersandar kepada Allah, maka dia memiliki tekad yang kuat, tekad yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ya. Maka karena ini semuanya, ahlus sunnah pun menjadi orang yang pertengahan, ya, dalam perubahan-perubahan yang mengenai pada kehidupan dirinya. Fala tabturuhum ni'mah atau tubtiruhum an-ni'mah. Tidaklah nikmat yang Allah berikan kepada dia membuat dia menjadi orang yang sombong. Ketika mendapatkan nikmat, dia tidak akan menjadi orang sombong, karena dia tahu bahwa semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka yang dia lakukan apa, Ibu? Yang dia lakukan, dia memuji Allah, karena ini dari Allah. Maka dia semakin cinta kepada Allah, sehingga semakin taat kepada Allah, sehingga nikmatnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dia menjadi orang yang bersyukur atas nikmatnya, bukan menjadi orang yang terus sombong, ya, dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi dia bersyukur, dia ceritakan dengan lesan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah, maka ceritakan sebagai bentuk syukur, bukan sebagai bentuk sombong. Kemudian dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Dia akan mengingat nikmat-nikmat Allah. Ini ahlus sunnah, akan mengingat nikmat-nikmat Allah. Terkadang manusia karena saking banyaknya nikmat Allah, dia lupa ketika diberi nikmat sehat, lupa ketika diberi nikmat punya kaki bisa berjalan, lupa ketika diberi nikmat punya mata bisa melihat, lupa ketika diberi nikmat punya tangan. Yang di sana banyak orang-orang yang, atau ada orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Tapi ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mengingat nikmat Allah, terlebih nikmat sunnah, terlebih nikmat Islam. Dan dia merasa bahwa itu semuanya dari Allah, nikmat-nikmat ini dari Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kepada dia hidayah, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dia ingat nikmat-nikmat itu, dia ingat bagaimana dahulu, ya, sebelum mendapatkan hidayah, bagaimana kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, apa yang terjadi pada dirinya sekarang ini. Bagaimana kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya saat ini. Namun karena petunjuk dari Allah, dia menjadi orang yang memiliki akidah yang benar. Karena hidayah dari Allah, dia mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Karena hidayah dari Allah, dia menjadi orang yang
kemudian menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika dalam keadaan apa? Wala tuqannituhum al-musibah, ketika terkena musibah tidak putus asa. Ya. Ya tadi, dia adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia merasa cukup, sehingga meskipun dia mendapatkan musibah tidak akan berpengaruh ya kepada kepada hatinya, sehingga dia tidak sabar, sehingga dia menjadi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mengimani hari akhir dengan benar, mengimani takdir dengan benar ya. Wala yahmiluhum al-ghina ala al-ashar wal batar, tidaklah membawa kekayaan ya, seandainya dia ditetapkan sebagai orang kaya ya, dia diberi oleh Allah kekayaan, tidak akan membuat dia menjadi orang yang sombong. Bahkan dia akan gunakan kekayaannya untuk berbuat kebaikan-kebaikan ya. Karena dia mengerti bahwa semuanya akan ditinggalkan, akan datang hari kematian, tidak ada yang bermanfaat kecuali yang digunakan untuk akhiratnya. Baik, kemudian wala yanhatu bihim al-fuqara al-faqr ila dhilla wal khunun, seandainya dia tidak menjadi orang kaya dan dia bahkan menjadi orang miskin, maka kemiskinannya tidak membuat dia menjadi orang yang miskin hatinya. Cukup miskin fisiknya, tapi hatinya tidak miskin, hatinya merasa kaya ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Allah tetapkan sebagai orang yang miskin, orang kemiskinan ini tidak membuat dia menjadi tidak sabar, apalagi kemudian meninggalkan agamanya, tidak yakin kepada Allah ya. Bahkan dia terus bersabar dan terus berusaha untuk mencukupkan dengan apa yang halal, meninggalkan yang haram ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in tawallau lam tatish al wilayah bihim fi zahwin ya. Kalaupun dia diberi kedudukan, diberi jabatan ya, di pekerjaannya menjadi pemimpin, menjadi direktur, menjadi kepala sekolah, menjadi apalah, maka apa yang Allah berikan dari kedudukan ini tidak membuat dia menjadi orang yang sombong dengan kedudukannya, merendahkan yang lainnya. Wa in auzilu lam yanzil bihim al-auzlu fi hasrah, seandainya dia diturunkan dari jabatannya, diganti oleh yang lainnya, diganti ya, kepemimpinannya, maka tidak membuat dia menjadi orang yang kemudian tidak bersabar, tidak menjadi orang yang kemudian tidak mau membantu dalam kebaikan ya. Dan seterusnya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum fi ahwalihim kulluha yataqallabun masrurin. Maka Ahlus Sunnah dalam berbagai keadaannya, apakah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapat musibah, dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berbahagia. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang tidak asing di pendengaran ibu-ibu semuanya ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimana kau menakjubkan ya, in asabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi dia sebutkan nikmat-nikmat Allah, dengan dia meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, sehingga dia menjadi orang yang mencintai Allah, sehingga dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapatkan nikmat, dia
akan bersyukur, dan ini yang menunjukkan hal yang menakjubkan yang ada pada seorang muslim. Ya. Dan ketika terkena musibah pun demikian. Ketika terkena musibah, ya, dia sabar, dia bersabar. Dia bersabar ketika terkena musibah. Karena itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa dihindari. Ya. Sehingga dia bersabar, dan itu pun akan membuat dia bahagia. Dia akan merasakan bahagia karena kesabarannya, sehingga menjadi hal yang menakjubkan. Keadaan seorang mukmin selalu menakjubkan, selalu ya mengherankan karena senantiasa tepat dalam sikapnya. Dan ini semuanya tidak lepas dari keyakinan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari keyakinan yang benar. Ya, makanya betul-betul kita harus berusaha untuk terus mempelajari akidah supaya akidah kita benar. Karena dengan akidah yang benar itulah akan muncul sikap-sikap yang pertengahan tadi. Akan muncul sikap pertengahan dalam berbagai keadaan, dalam berbagai urusan, dalam berbagai hal yang manusia di sana berlebih-lebihan dan di sana ada yang bermudah-mudahan, maka Ahlussunnah akan selalu tepat, ya, akan selalu dalam sikap pertengahan. Dan ini tidak lepas dari masalah keyakinan, dan keyakinan tidak akan benar ketika keyakinan itu diambil dari sumber yang tidak ada salahnya, dan sumber yang tidak ada salahnya tidak lain adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah sangat perhatian dengan masalah akidah, sangat perhatian dalam masalah akidah karena pengaruhnya yang sangat besar dalam dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupannya, ya, dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupannya, sehingga menjadi orang yang tidak sombong ketika mendapatkan nikmat, dan tidak pula menjadi orang yang putus asa ketika mendapatkan musibah, ya. Tidak menjadi orang yang kufur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menjadi orang yang tidak kaya hatinya. Dia selalu menjadi orang yang qanaah, kaya hatinya, tidak menginginkan apa yang di tangan orang lain, dan dia menjadi orang yang senantiasa mendahulukan akhirat, ya, daripada dunianya. Dia akan menjadi orang yang mengagungkan agama Allah, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lepas dari akidah yang benar, ya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Masih ada beberapa hal, ya, yang melengkapi pembahasan ini, ya. Tapi insyaallah sebagian besarnya sudah kita dapatkan, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menghadapi nikmat Allah dengan syukur kepadanya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, ya, terpenuhi syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya sebagaimana tadi kita sebutkan, ya. Syukur dengan lesan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan, ya. Nah, sehingga dia mendapatkan apa? Balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fayahsul lahu min jazaa al-farah biha wa raja khairiha wa barakatiha umurun 'azimah tatadha'af biha masaratihim atau masaratuhum, ya. Maka Ahlussunnah akan mendapatkan balasan, ya, dari sikap bersyukurnya tadi, balasan dari sikap harapan kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, selalu berharap, tidak putus asa. Itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah akan menghadapi
permasalahan bukan dengan putus asa, tapi dengan bersabar, dengan tidak ditinggalkan masalah itu, tidak ditinggalkan, diselesaikan dengan sabar, diselesaikan dengan bersabar, karena tingginya tekadnya bahwa ketika dia bersandar kepada Allah semuanya akan jadi mudah. Mungkin itu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih ada, ini tidak seperti biasanya, ini pembahasannya sangat panjang di sini. Nanti kita lihat lagi apakah mau kita lanjutkan sifat ini atau karakteristik ini pada pertemuan berikutnya, atau kita akan menuju pada karakteristik berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nampaknya ada pertanyaan. Afantat, jika ada yang beranggapan semua sudah dia serahkan pada Allah segala urusannya dan merasa tidak perlu berdoa, ini bertentangan, sesuatu yang bertentangan. Ketika dia serahkan kepada Allah, maka konsekuensinya dia harus berdoa kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah, maka lahir dari bentuk berserah diri kepada Allah adalah dengan berdoa. Bukan kemudian merasa tidak perlu berdoa. Justru sebaliknya, ketika dia serahkan urusannya kepada Allah, maka dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk berserah dirinya dia kepada Allah. Dalam hal apapun dia tidak pernah merasa bisa melakukannya tanpa memohon pertolongan Allah, sehingga dia selalu mengatakan bismillah ketika ingin melakukan sesuatu sekecil apapun. Dia bersandar kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Itu maksud dari berserah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Artinya dia selalu berdoa kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan ini kan dengan berdoa, karena dia serahkan kepada Allah, maka yang dia mintai adalah Allah. Dia tidak lagi meminta kepada makhluk, tapi dia banyak berdoa. Jadi ini satu hal yang justru bertolak belakang. Kalau dia berserah diri kepada Allah, maka dia akan memohon kepada Allah, akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia bersandar kepada Allah. Jadi apakah benar yang demikian? Ya tentu tidak benar. Kalau berserah diri kepada Allah, semua diserahkan kepada Allah, kemudian tidak perlu berdoa, ya tidak. Justru berserah diri kepada Allah membuat dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin usahanya malah kecil, mungkin usahanya malah sedikit, dan doanya lebih banyak. Artinya ya kita berusaha sekuat kemampuan kita, tapi kadang kemampuan kita sangat sedikit, kemampuan kita sangat kecil, sehingga kadang doa kita lebih besar, lebih banyak, porsi berdoanya lebih banyak daripada usaha, karena memang kadang kemampuan kita sangat kecil. Jadi ini tidak benar ya. Kemudian semua sudah takdir Allah, jadi tinggal dijalani saja. Yang mana ini yang tinggal dijalani saja? Kalau yang terkait dengan takdir yang kauni, yang tidak ada kehendak dari manusia, semata-mata kehendak Allah, ini takdir kauni yang pasti terjadi, yang manusia tidak ada upaya di situ, tidak ada kaitannya. Sakit, kemudian apalagi terkena musibah ini, terkena bencana, manusia di situ tidak ada tidak ada kehendak di situ. Dia hanya menerima.
Ya, maka di sini tinggal dijalani. Maksudnya dijalani ya disabari, diterima, kan begitu. Tapi kalau yang terkait dengan syariat, ya, takdir Allah yang terkait dengan syariat, ya, ini butuh usaha yang besar dari kita, karena ada kaitannya dengan kehendak kita. Misalnya apa? Menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Ini butuh, tidak bisa dijalani saja, tidak bisa. Ini butuh upaya yang kuat dari kita, upaya yang kuat untuk bisa menjalankan ketaatan, upaya yang kuat untuk bisa meninggalkan kemaksiatan, upaya yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Ini semuanya ada kaitannya dengan kehendak kita. Yang terkait dengan ada kaitannya dengan kehendak kita, ya, maka tidak bisa kemudian kita sudahlah, ini kan sudah semuanya sudah ditakdirkan, kita terima saja. Ya tidak. Ya. Apakah kita kalau lapar kita terima saja? Ya. Tentunya kita akan mencari makan. Ya. Ketika kita dipukul, ada orang mau mukul, apakah kita terima saja? Ya. Kan tidak. Kita punya usaha, kita punya upaya. Apalagi yang terkait dengan apa? Dengan syariat, ya. Yang terkait dengan syariat, maka itu ada kaitannya dengan kehendak kita, ya. Sehingga tidak bisa kemudian beralasan dengan sudah ditakdirkan, ya. Begitu pula terkait dengan hal-hal yang kita inginkan kemanfaatannya, maka kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Namun yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, yang bisa menghilangkan madarat juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah kita berusaha, ya, setelah kita berusaha barulah kita serahkan kepada Allah. Dan ketika terjadi apa yang terjadi, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kembalikan kepada Allah. Kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Itu mungkin yang dimaksud dengan tinggal dijalani saja. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah, terima saja. Tapi bukan berarti tidak ada usaha. Setelah itu berusaha. Setelah kita berusaha dengan berbagai upaya, ternyata tidak mendapatkan sebagaimana yang kita inginkan, ya, maka barulah di situ kita jalani, ya, saja, ya, karena sudah berusaha dan ketetapan Allah, ya, menetapkan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Sehingga di situ jalani saja, maksudnya bersabar, ya, bersabar, diterima, tidak menyalahkan Allah, bahkan tidak menyalahkan manusia, ya. Nah, ini tidak ada yang salah, dia sudah berusaha dan dia tinggal bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memperbaiki agama kita, memberikan pertolongan untuk kita terus istiqomah, memberikan taufiknya kepada kita untuk terus kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan juga mengajarkan agama Allah kepada yang lainnya, memperjuangkan agama Allah, menyampaikan agama Allah, menampakkan agama Allah, ya, dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan cara yang hikmah, sehingga kita menjadi sebab-sebab kebaikan dan tidak sebaliknya menjadi sebab-sebab yang mendatangkan kejelekan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.